Dengar? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A dan kewajiban warga negara dalam berkonstitusi serta peran Undang-Undang 1945. Baik, di sini di kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Afizal sebagai moderator. Yang kedua ada Karina Septia Aisyah sebagai presenter dan notulen. Dan yang ketiga ada Alvina Aritanti Khairunisa sebagai presenter dan penjawab pertanyaan. Dan juga ada Audi Asmi sebagai presenter dan penjawab pertanyaan. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan 5 materi. Yang pertama adalah tentang UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Yaitu apa peran dan fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi di Republik Indonesia. Yang kedua ada dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Yaitu masalah apa saja yang dihadapi konstitusi di negara Indonesia. Yang ketiga ada perilaku konstitusional warga negara, yaitu bagaimana sikap warga negara terhadap Undang-Undang 1945. Yang keempat ada hak dan kewajiban kewarganegaraan dalam konstitusi RI, yaitu hak dan kewajiban apa saja yang harus dijalankan warga negara terhadap konstitusi Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban dalam Al-Quran dan kaitannya dengan Undang-Undang 1945. Yaitu apa hubungan antara kewajiban Undang-Undang 1945 kitab suci Al-Quran. Oke, 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Fungsi serta kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai sumber konstitusi di negara Indonesia, tentu saja sih kedudukan waktunya. Menurut kalian negara yang bersangkutan. Fungsi dan kedudukan UUD 1945 antara lain adalah satu sebagai sumber kekuasaan. Meriam Budian menyebutkan bahwa esensi maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan jadi saya out. Baik, akan saya lanjutkan.
Yang pertama, sebagai sumber kekuasaan. Secara tegas, Miriam Budiwarjo menyebutkan bahwa esensi kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi atau hukuman. Memaknai maksud tentang kekuasaan ini dapat kita renungkan terkait negara yang dapat saja mengatur dan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggapnya melanggar peraturan yang dibuatnya. Itulah cara kerja suatu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tentu bernilai yaitu memiliki dampak dari penggunanya, baik itu yang bersifat baik maupun buruk. Maka dari itu, apabila suatu kekuasaan tidak dikontrol, maka kesewenang-wenangan adalah akibatnya. Lord Acton memperlukan kata power tends to corrupt absolutely, power corrupt absolutely, yang artinya kekuasaan berpulang untuk disalahgunakan. Apabila kekuasaan yang mutlak tentu mutlak untuk disalahgunakan. Pada UUD 1945, dalam penjelasannya disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Dalam hal ini, MPR diputus sebagai pelaksana tunggal prinsip kedaulatan rakyat atas dasar keberadaan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Yang kedua, sebagai asas peraturan. UUD 1945 mengakademisi begitu banyak aspek di dalam materi muatannya, walaupun sebenarnya tidak diakui secara eksplisit dalam UUD 1945 itu sendiri. Tetapi landasan pemikiran yang dilatar belakangi rasa senasib dan sepenanggungan rupanya menguatkan pengakuan terhadap keberagaman sehingga UUD 1945 memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pemersatu bangsa. Adanya rasa pemersatuan dalam UUD 1945 ini menguatkan suatu paradigma umum bahwa terbentuknya bangsa Indonesia pada dasarnya oleh rasa yang sama sebagai masyarakat dan bangsa yang pernah mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa penjajah seperti Belanda dan Jepang. Atas dasar keberagaman inilah UUD 1945 itu terbentuk dan berlaku tanpa pengecualian bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai peraturan dasar negara. Menurut teori hierarkis norma Kelsen ditegaskan bahwa UUD 1945 bukanlah grundrum atau aturan dasar. Dalam keterkaitannya dengan sistem hierarkis perundang-undangan, UUD 1945 dijadikan sebagai norma tertinggi yang tentu sifatnya abstrak, mendasar, dan umum, sehingga masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang sifatnya konkret dan spesifik. Karena sifatnya itulah UUD 1945 ini berada sebagai peraturan dan dasar sebagaimana telah disinggung di atas dalam pembahasan fungsi dan kedudukan UUD dalam suatu negara. Sebagai peraturan dasar, UUD 1945 berarti menjadi sesuatu yang mendasari segala sesuatu peraturan. Dan yang terakhir ada sebagai dasar dan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia yang terkatub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut sekaligus secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila adalah tujuan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan mulai dari bangsa Indonesia, maka terciptalah segala upaya yang berupa peraturan dan sistem dalam segala kehidupan. Keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara menjadi prioritas hingga menjadi cita luhur bangsa Indonesia. Tujuan sebuah negara sebenarnya adalah tereksplisit dalam keberadaan negara itu sendiri. Tujuan negara hanyalah upaya psikologis untuk memotivasi daya kreativitas warga negara untuk mewujudkan kemakmuran dan keamanan. Tujuan negara merupakan petunjuk arah kemana sebuah negara itu harus berjalan, sama seperti negara dalam keberadaannya. Sudah ditentukan secara gamblang. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Next slide. Pengertian konstitusi. Konstitusi ialah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara, menentukan pokok-pokoknya dan cara kerja badan-badan tersebut. Makna kontekstual pemahaman konstitusi ada 3, yaitu constituti in materiam, yaitu dititik beratkan pada isi konstitusi yang memuat dasar dari struktur dan fungsi administrasi negara. Yang kedua, constituti in formam, dititik beratkan pada cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya. Yang ketiga, groundwork, yaitu menciptakan stabilitas yang perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau groundwork. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia.
1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Disebut keterbatasan karena sejak awal Bung Karno menyebut bahwa UUD NRI 1945 merupakan undang-undang dasar kilat yang akan terus diperbaiki dan disempurnakan dalam masa yang akan datang. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern, belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaharuan Undang-Undang Dasar, melainkan hanya perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar. Berikut pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali diantaranya. Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 tahun berlakunya. Yang kedua, pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS. Yang ketiga, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, 5 Juli 1995 hingga sekarang berlaku Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang 1945. Secara umum, proses amandemen sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari 4 tujuan berikut. Yang pertama, konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan. Yang kedua, rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan. Yang ketiga, dalam sistem federal, kekuasaan unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. Yang keempat, hak individu atau masyarakat, misalnya hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan mesti dilindungi. Baik, terima kasih pada Alvina. Selanjutnya, kepada yang bertugas, saya persilakan. Ya, bisa digeser slide-nya mungkin. Yang ketiga, perilaku konstitusional warga negara. Next. Perilaku warga negara dalam menyikapi konstitusi. Yang pertama, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang terpenting. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sudah memiliki konstitusi sejak kemerdekaan dari UUD 1945. Konstitusi RIS UUDS 1950 sampai UUD 1945 hasil amandemen. Konstitusi negara tidak hanya sekedar teks-teks yang tertuang dalam satu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa suatu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, konstitusi benar-benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara. Sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara, yang meliputi kesetiaan terhadap ideologi negara, kesetiaan terhadap konstitusi, kesetiaan terhadap peraturan undang-undangan, dan kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap warga negara harus dan wajib untuk memiliki perilaku positif terhadap konstitusi, yang mempunyai makna berperilaku peduli atau memperhatikan konstitusi, undang-undang, mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mengamalkan dalam kehidupan dan berani menegakkan jika konstitusi dilanggar. Next. Baik, terima kasih pada Saudara Azmi. Selanjutnya, saya persilakan pada yang bertugas. Yang keempat, hak dan kewajiban warganegaraan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Next.
Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam konstitusi menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Next. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 ayat 1. Next. Hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada yang bertugas saya persilakan. Dalam Al-Quran dengan kaitannya dengan UUD 1945. Hubungan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Al-Quran. Islam melindungi, menghormati, menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap manusia. Islam menciptakan manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup sendirian dan pastilah memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura dijelaskan bahwa manusia tidak boleh mengurangi hak manusia lain untuk menjadikan kehidupan yang rukun dan damai. Dalam Undang-Undang 1945, hak terdapat dalam pasal 28I ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, manusia juga memiliki kewajiban berupa tanggung jawab yang besar sebagai makhluk sosial, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Yang berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hak manusia untuk tidak mendapatkan jaminan atas kepercayaan yang dianutnya dan kewajiban menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari orang lain. Dan negara memiliki kewajiban untuk mendukung dan memberi kebebasan warganya untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing, serta memberikan rasa aman kepada setiap warga negara untuk beribadah sesuai kepercayaan yang dianut. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban itu adalah kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang lain, beribadah sesuai agama dan keyakinan kita, menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, sebaiknya warga negara lebih meningkatkan tentang pemahamannya tentang hak dan kewajiban itu sendiri, supaya dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Selain itu, tanggung jawab juga penting dilaksanakan oleh setiap warga negara, sehingga mereka menyadari apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Untuk itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri, saling introspeksi diri, mana yang harus dibenahi agar kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Baik, terima kasih kepada Alvina. Di sini saya sebagai moderator ingin memberikan kesimpulan. Konstitusi nasional suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi, termasuk masalah-masalah penyelenggaraan negara. Konstitusi banyak mengandung kepentingan yang berkaitan dengan standar organisasi bangsa, hak asasi manusia, dan sebagainya. Oleh karena itu, konstitusi perlu lebih stabil dibandingkan produk sah lainnya. Selain itu, jika semangat dan penyelenggara ketatanegaraan juga diatur oleh Undang-Undang Dasar, perubahan konstitusi dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Amandemen konstitusi mungkin telah mengubah negara demokratis menjadi negara otoriter. Sekian dan terima kasih. Dan dari kelompok 3, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 3 dari kelas B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi kali ini datang dari kelompok 3 kelas B yang berjudul Dinamika dan Tantangan UUD 1945 sebagai konstitusi. Anggota kelompok ini bernamakan saya sendiri Puspita Rahma Kurota ini selaku moderator. Yang kedua Belatri Yuliana Putri sebagai presentator dan menjawab pertanyaan. Pranswari Yusa Salsabila sebagai presentator dan menjawab pertanyaan. Dan Muhammad Faisal Yusuf sebagai presentator. Materi yang akan dijabarkan oleh teman-teman ini berupa yang pertama UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, yang kedua dinamika dan tantangan Konstitusi Indonesia, yang ketiga perilaku konstitusional warga negara, yang keempat hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Konstitusi Indonesia, yang kelima hak dan kewajiban dalam Al-Quran dan kaitannya dengan UUD 1945.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Konstitusi atau undang-undang dengan bahasa Latin Constitution dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar kasus pembentukan negara. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip identitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menerapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya. Selanjutnya, secara luas, konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintah. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketenagaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Berupa kumpulan peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwewenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat merujuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara. UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Berlaku Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Itu terdiri dari berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai dengan 5 Juli 1959. Berlaku Undang-Undang Dasar sementara terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Yang terakhir yaitu periode 5 Juni 1959 sampai dengan sekarang. Itu kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya
adalah dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Suatu konstitusi pada pokoknya adalah suatu landasan bagi peraturan-peraturan disebabkan karena tingkatannya yang lebih tinggi dan juga karena merupakan landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka para pembentuk konstitusi biasanya cara perubahan yang agak suka dengan maksud agar orang lain tidak mudah mengubah hukum dasar suatu negara. Jikalau suatu perubahan diperlukan, maka perubahan tersebut harus benar-benar pemerintah. Perubahan dasarnya oleh Jelinek dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dan yang kedua melalui cara-cara informal atau Verfassung Swandung. Menurut Suharjo, Sastro Suharjo, Verfassung Swandung dimaknai sebagai bentuk perubahan sesungguhnya di mana terjadi perubahan terhadap pokok-pokok pikiran, asas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan langsung Swandung adalah perubahan makna ataupun dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termasuk di dalamnya. Sehari setelah Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia disahkan sebagai revolusi pada 18 Agustus 1945 oleh Indonesia untuk persiapan kemerdekaan dalam sebuah teks yang UUD yang sangat pendek dan hanya memuat 37 pasal. Tetapi ketika isi Undang-Undang Dasar tersebut yang harus ada sesuai dengan ketentuan umum teori Undang-Undang Dasar dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Singkat penulis konstitusi Sri Mulyani yang sehat untuk berkesesuaian dengan merumat dan konstitusi. Perubahan di tahun 1945 kemudian secara bertahap diimplementasikan dan menjadi salah satu agenda dari pertemuan tahunan MPR tahun 1990 tahunan MPR tahun 2002 bersama dengan kesepakatan untuk membentuk Komite Konstitusi dalam melakukan peninjauan. Ketika kita meneliti sejarah Indonesia merdeka, tampaknya telah terjadi dinamika ketatanegaraan, serta perubahan terhadap konstitusi atau konstitusi yang berlaku. Setelah diadopsi 1 hari setelah deklarasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan konstitusi Indonesia dengan semua batasannya. Karena sejak awal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimaksudkan oleh Bung Karno sendiri sebagai konstitusi cepat yang akan tetap disempurnakan di masa depan.
Baik, selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan penyelenggaraan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua warga negara, karena perilaku konstitusional dapat menciptakan keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum. Pembahasan tentang sikap positif terhadap konstitusi tersebut meliputi perilaku konstitusional bagi penyelenggaraan negara, parpol maupun organisasi kemasyarakatan maupun sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan konstitusi yang berlaku, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara meliputi MPR, Presiden, Kementerian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi lain, yaitu yang pertama MPR, kedua Presiden dan Kementerian Negara, lalu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Perwakilan Daerah atau DPD, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, dan Kepolisian NKRI. Perilaku-perilaku konstitusional yang harus diterapkan. Yang pertama adalah perilaku konstitusional partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, perilaku konstitusional warga negara, dan yang terakhir perilaku inkonstitusional. Baik, bisa dilanjutkan untuk materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Konstitusi Indonesia. Hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam situasi setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan beragam dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul. Pasal 28E, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak atas status kewarganegaraan, pasal 28E, dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut. Adapun prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Hak warga negara dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar
NKRI tahun 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal yang pertama pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang kelima, pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Yang keenam, pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Next slide. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, hak dan kewajiban dalam Al-Quran dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban dalam Al-Quran dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila melalui konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Telah menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk agama sebagaimana diatur dalam batang tubuhnya yaitu pasal 28E, 28I, 28J, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun, hak-hak yang telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 29 tadi kemungkinan dibatasi dengan pasal 28J, di mana perbatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terhadap pembatasan dari kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama ini atau keyakinan, hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 28J ayat 1, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sebagai agama yang mayoritas dianut di Indonesia, maka Islam harus bisa menghargai berbagai agama lainnya yang dianut oleh minoritas masyarakat Indonesia, sehingga penduduk Indonesia yang merupakan penduduk yang beragama harus bisa menghargai semua pemeluk agama lain. Pemeluk agama mempunyai hak dan kewajiban dalam Islam maupun dalam regulasi Indonesia. Jika semua pemeluk agama mematuhi aturan yang telah ada, baik dalam agama masing-masing ataupun dalam regulasi yang ada di Indonesia, maka akan tercipta hubungan yang baik antar umat beragama, akan saling menghargai, menghormati, dan saling toleransi satu dan lainnya. Baik, pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam tata susunan peraturan Undang-Undang Negara ini, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Tentunya UUD 1945 pernah mengalami amandemen atau perubahan. Perubahan yang dilakukan merupakan ada atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya untuk menjaga perilaku masyarakat agar tidak melakukan perbuatan inkonstitusional dapat dilakukan dengan hal-hal dasar yakni mencintai negara terlebih dahulu sehingga mudah dalam menjalankan norma-norma serta peraturan perundang-undangan sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, cara menanamkan kesadaran berkonstitusi, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang menjadi hasil dari keputusan bersama. Nah, perilaku konstitusional harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan warga negara secara seimbang. Untuk mengembangkan perilaku konstitusional, pertama kali dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, sosialisasi UUD 1945 kepada seluruh warga negara harus dilaksanakan secara efektif melalui kegiatan pembelajaran di jenjang manapun. Sekian presentasi dari kelompok 3 dari kelas B. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
Kami dari kelas C, kelompok 3, yang akan mempresentasikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlangga Budi Prasetya sebagai moderator. Dan saya juga ditemani oleh beberapa rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kalista Aisyah. Selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Untuk materi konstitusi menurut beberapa para ahli, saya serahkan kepada yang bertugas. Konstitusi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Gardner, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dalam satu negara. Yang kedua, menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Yang ketiga, yaitu Lassalle, yang merupakan konstitusi, yaitu hubungan antar kekuasaan di dalam masyarakat. Yang keempat, menurut L.G. van Afelen, yaitu konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Selanjutnya. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 menurut para ahli. Yang pertama, yaitu Profesor Kusumadi Pujiasewojo. Undang-undang merupakan induk dari segala suatu negara. Yang kedua, menurut E.C.S. Lett, bukunya yang berjudul Constitutional Law, UUD merupakan suatu naskah atau paparan rangka dalam negara. Yang ketiga, menurut Kawanji Saleh, bukunya yang berjudul Perkembangan Perundang-undangan di Indonesia, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi dalam suatu negara. Baik, untuk materi contoh perilaku konstitusional warga negara, saya serahkan kepada Lisa. Waktu dan layar dipersilahkan. Mohon maaf, suaranya belum muncul ya. Suaranya belum muncul. Contoh perilaku konstitusional warga negara.
Yang pertama yaitu mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. Yang kedua, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang keempat, adanya keterbukaan dan dalam menghadapi suatu permasalahan. Next. Kemudian, hak warga negara dalam Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama, terdapat dalam pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan hidup layak. Yang kedua, pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, pasal 28C ayat 2, hak untuk memajukan diri dalam perjuangan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keempat, pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Next. Kemudian, kewajiban warga negara dalam Konstitusi RI. Yang pertama, terdapat dalam pasal 27 ayat 1, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 27 ayat 3, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 28J ayat 1, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang keempat, pasal 1, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, terima kasih kepada Saudara Lisa. Selanjutnya adalah materi tentang hak dan kewajiban dalam Al-Quran dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada Saudari Afna, waktu dan layar dipersilakan. Hak dan asasi kewajiban dalam Al-Quran dan kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi oleh setiap orang yang memiliki hak tersebut. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang yang tinggal di dalam Indonesia tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Next. Hak-hak asasi manusia pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 40 ayat berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari 10 ayat berbicara larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Pada Al-Quran telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam Al-Quran sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil, 54 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata adil dan qist. Al-Quran menganjurkan sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana hidup. Al-Quran menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk serta persamaan penciptaan. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang akan dibuka oleh PJ Blok. Saya serahkan kepada PJ. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 dari kelas A, B, dan C, silakan raise hand dan sebutkan nama, kelas, dan juga pertanyaannya. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
Baik, yang pertama kepada Rosadian Maharani, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rosadian Maharani, NIM 049 dari kelas B, ingin bertanya kepada kelompok 3 kelas B. Apa pengaruh ada dan tidaknya konstitusi dalam suatu negara? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Sabita Dava Aulia Akmal. Kepada Saudari Sabita, silakan. Terima kasih moderator. Saya Sabita Dava Aulia Akmal, NIM 061 dari kelas B. Saya izin bertanya kepada kelompok 3 dari kelas B. Kan setiap warga negara ini pasti sudah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun, mengapa masih banyak masyarakat yang belum bisa menegakkan konstitusi negara, seperti masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan yang bahkan pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Sabita. Apakah ada yang masih yang bertanya? Silakan raise hand. Dan untuk kelompok yang sudah ditanyakan, silakan mempersiapkan jawabannya. Oke, sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman dulu, karena 2 minggu lagi teman-teman ada UTS, dan nilai kuisnya itu masih banyak yang belum dapat. Silahkan aktif dalam diskusi di dalam kelas ini, karena itu akan nanti saya jadikan sebagai nilai kuis. Jadi kalau kalian bertanya jangan khawatir, itu nanti akan udah dapat nilai kuis. Baik, saya Puswita Rahma dari kelompok 3 dari kelas B akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Sabita. Jawabannya, rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah. Namun, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sangat sulit sekali diberantas. Nah, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Apakah cukup, Sabita? Terima kasih sudah sangat menjawab. Baik, apakah ada feedback pada penanya? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Alvina Damayanti, NIM 210703110036. Saya ingin bertanya pada kelompok 3 kelas B, apa perbedaan konstitusi dengan ideologi? Terima kasih. Baik, apakah ada feedback pada penanya? Baik, saya Puspita Rahman dari kelompok B akan menjawab perbedaan ideologi dengan konstitusi. Jadi kalau ideologi itu ide atau gagasan suatu negara yang sudah disepakati dan disesuaikan dengan kondisi penduduk negara tersebut. Nah, sedangkan konstitusi adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Oleh karena itu, konstitusi yang dibuat harus berpedoman kepada ideologi yang sudah disesuaikan dengan kondisi penduduk suatu negara tersebut. Seperti halnya UUD 1945 ini saling berhubungan dengan Pancasila dan tidak bisa dipisahkan karena sesuai dengan perilaku masyarakat Indonesia. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Alvina? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan jawab lagi. Kepada Saudara Alauddin Isyrafi, persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alauddin Isyrafi dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 3, yaitu apa contoh dari hak hidup dan mempertahankan kehidupan? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Rahayu Hikmatul Nikmah. Silakan pada Rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Rahayu Hikmatul Nikmah dengan NIM 60. Saya izin bertanya kepada kelompok 3 kelas A. Kenapa adanya konstitusi negara kita itu tetap tidak kokoh? Dan bagaimana sih konstitusi dapat membuat negara kita itu tetap kokoh dan dapat dijalankan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahayu. Selanjutnya kepada Saudara Dauran Maulana Islami, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dauran Maulana Ma'alim Islami dari kelas A. Izin bertanya untuk kelompok 3 kelas A. Pertanyaannya, mengapa Indonesia disebut negara hukum dikaitkan dengan negara dan konstitusi NKRI? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dauran. Oke, selanjutnya kepada Saudari Karisa Syaibina Putri, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karisa Syaibina Putri dengan NIM 24. Izin bertanya kepada kelompok 3 kelas A, mengapa konstitusi diperlukan sebagai sumber kekuasaan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Karisa. Selanjutnya kita akan menampung dulu pertanyaannya ya, dan berikan pada kelompok 3 untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rahayu. Kenapa adanya konstitusi negara kita tetap tidak kokoh? Bagaimana konstitusi membuat negara kita tetap kokoh dan dapat dijalankan? Jawabannya, setiap negara pasti mempunyai fondasi atau pilar dasar-dasar negara. Begitu halnya juga dengan negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya satu, tetapi 4 pilar. Konsep ini dicetas oleh almarhum Taufik Kimas. Beliau menggagas konsep ini mengingat 4 pilar ini adalah mutlak keutuhan bangsa.
Seperti halnya sebuah bangunan di mana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Macam-macam 4 pilar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan tujuan NKRI. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali. Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Alauddin Isyrafi. Apa contoh dari hak hidup dan mempertahankan kehidupan? Di dalam pasal 28A disebutkan warga negara memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Artinya, usaha-usaha dalam hidup dan mempertahankan kehidupan mendapatkan perlindungan dari negara. Contohnya, warga negara mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, dan juga perlindungan hukum. Kepada Saudara Raffi, apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Joran kelas A. Mengapa Indonesia disebut negara hukum jika dikaitkan dengan negara dan konstitusi NKRI? Jawabannya karena di Indonesia hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Baik, kepada saudara, apakah sudah menjawab? Terima kasih sudah menjawab dengan jelas. Baik, sama-sama. Saya menjawab lagi pertanyaan dari Karisa, bagaimana peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa? Konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Baik, kepada Saudari Karisa, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, karena berhubung waktu kita masih tersisa, maka tanya jawab ini dilanjutkan kembali. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Permisi, izin menjawab, tadi ada yang terlewat pertanyaan dari Rosadian Maharani, NIM 049 yang bertanya kepada kelompok 3 kelas B. Berikut akan dijawab oleh Bella. Permisi, izin jawab pertanyaan dari Saudari Rosadian Maharani. Pertanyaannya, apa pengaruh ada dan tidaknya konstitusi dalam suatu negara? Jadi, apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut belum bisa dikatakan berdaulat karena tidak ada alat yang mengatur kehidupan warga negaranya. Namun sebaliknya, jika sebuah negara memiliki konstitusi,
konstitusi, maka negara tersebut diakui kedaulatannya. Baik, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, kita buka kembali sesi jawab-jawabnya. Yang pertama ada Saudari Azara Nur Rohmah. Silakan pada saudara-saudara. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azara Nur Rohmah dengan NIM 103. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 3 kelas C. Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Siti Mu'arifah. Silakan pada saudari Siti Mu'arifah untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Siti Mu'arifah dari kelas B, NIM 57. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 kelas B. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai konstitusi. Tadi sudah dijelaskan mengenai konstitusi. Nah, apakah ada hubungan antara konstitusi dengan ideologi? Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara Siti Mu'arifah. Selanjutnya ada Rido Ardiansari. Silakan kepada saudari Rido Ardiansari untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rida Ardiansari dengan NIM 081. Izin bertanya, bagaimana apabila suatu negara tidak memiliki sebelumnya pertanyaan ini saya ajukan kepada kelompok 3 kelas B. Saya bertanya, bagaimana apabila suatu negara tidak memiliki konstitusi dan mengapa dalam suatu negara harus terdapat konstitusi? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nur Rasyid Saputra. Silakan pada saudara Rasyid Saputra untuk bertanya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya di sini ingin bertanya atas nama Nur Rasyid Saputra dengan NIM 210703110019 dari kelas C. Saya ingin bertanya apa maksud dan pentingnya keterbukaan etika dalam menghadapi suatu permasalahan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita tampung dulu pertanyaannya dan silakan kepada kelompok yang ditanya untuk mempersiapkan jawabannya. Dan jika sudah siap untuk menjawab, silakan langsung on mic dan menjawab. Permisi, mohon izin menjawab pertanyaan dari Siti Mu'arifah. Apa hubungan antara konstitusi dengan ideologi? Hubungannya adalah ideologi negara, jadi konstitusi di suatu negara ditentukan oleh dasar negara. Seperti di Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Jadi konstitusi di Indonesia berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, apa sudah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rida, NIM 081. Jadi jawabannya, negara tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing. Dan dalam satu negara, mengapa dalam satu negara
harus terdapat konstitusi. Nah, hal itu karena konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Apakah sudah terjawab, Rida? Sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Azhara kepada kelompok 3 kelas C. Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Jika pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan dengan tidak seimbang, nantinya akan muncul kecemburuan sosial terhadap sesama. Seorang yang sudah melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh akan merasa cemburu dengan orang yang tidak melakukan kewajibannya. Tentunya hal ini tidak baik karena dapat menimbulkan iri dengki. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban termasuk dalam hubungan timbal balik yang perlu dilakukan. Tidak hanya menimbulkan cemburuan sosial, namun hak dan kewajiban yang dilakukan secara tidak bersungguh-sungguh dan tidak adil, maka akan menimbulkan kehidupan sosial yang kurang harmonis. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Permisi, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Azhara Yuna Sasabila, NIM 21070310109. Ingin bertanya kepada kelompok 3 dari kelas C. Apa yang harus dipersiapkan mahasiswa sebagai upaya untuk bela negara? Terima kasih. Baik. Permisi, izin bertanya untuk pertanyaan kepada kelas B. Perkenalkan, saya Korea Nur Alfaiza dengan NIM 210703110095. Izin bertanya untuk kelas B, apa saja unsur dari Konstitusi Negara Republik Indonesia itu sendiri? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, ini sesi tanya jawabnya belum dibuka. Oleh karena itu beri kesempatan kepada kelompok dulu untuk menjawab agar tidak terjadi kelebihan waktu nanti saat pelajaran. Izin menjawab mengenai soalnya pentingnya keterbukaan etika dalam menghadapi suatu permasalahan. Misalnya yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis dalam mengerti masalah dalam suatu moral. Bagaimana, Saudara Rosyid? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Permisi. Menjawab pertanyaan dari Azhara Yuna.
seandainya Perang Dunia Ketiga meletus gara-gara Ukraina versus Rusia, apa yang harus dipersiapkan mahasiswa sebagai upaya untuk bela negara? Peran mahasiswa dalam bela negara adalah bagian dari menjaga ketahanan nasional, sekaligus disampaikan bahwa mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara ini menjadi negara ideal dan mampu bersaing. 5 nilai dasar dari bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik. Bela negara tidak harus dalam wujud perang, tapi juga bisa dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax, dan ujaran kebencian. Hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi, mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kepada Saudari Azhara Hina, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Permisi, izin menjawab dari kelompok 3 kelas B atas pertanyaan yang diajukan oleh Korea. Apa saja unsur konstitusi negara? Nah, unsur konstitusi negara itu ada 5. Yang pertama, pernyataan tentang gagasan politik, moral, dan keagamaan. Yang kedua, ketentuan negara, struktur organisasi negara. Ketentuan tentang struktur organisasi negara, yang ketiga ketentuan tentang hak asasi manusia, yang keempat prosedur mengubah undang-undang dasar, dan yang kelima larangan mengubah sifat. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, karena waktunya masih tersisa sedikit lagi, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Satu lagi aja, Mas ya. Pertanyaannya satu lagi aja. Mohon maaf tadi suaranya putus-putus. Pertanyaannya satu lagi aja. Oh, baik, Bu. Oke. Pada Saudara Rizky Tri Ramadhani, silakan on mic dan ajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Tri Ramadhani dari kelompok 7 kelas A. Izin bertanya untuk kelompok 3 kelas A. Mengapa konstitusi diperlukan sebagai sumber kekuasaan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky Tri Ramadhani. Selanjutnya kita berikan waktu sebentar untuk kelompok A, kelompok 3 kelas A untuk menjawab pertanyaan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Mengapa konstitusi diperlukan sebagai sumber kekuasaan? Konstitusi mempunyai fungsi khusus di dalamnya. Salah satunya adalah fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak
terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Karena apabila kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, maka dapat dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini telah lama dipopulerkan oleh Lord Acton, power tends to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely, artinya kekuasaan berpeluang untuk disalahgunakan, apalagi kekuasaan yang mutlak tentu mutlak untuk disalahgunakan. Tujuan dari konstitusi tidak lain adalah untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Baik, kepada Saudara Rizky Tri, apakah sudah menjawab? Terima kasih sudah menjawab. Baik, sama-sama. Oke, sekian karena kita jawab sudah ditutup. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 kelas A, B, dan C meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dan salah ucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebih jangan maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Bisa on cam semuanya dulu. Yang belum on cam dan tidak berhalangan silakan on cam terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada yang sudah on cam. Dengan teman-teman menyalakan kamera dan memperhatikan teman-teman lain yang sedang berdiskusi memaparkan materinya, itu juga merupakan salah satu bela negara. Kenapa dikatakan bela negara? Karena rasa menghargai dan menghormati itu juga merupakan salah satu hal yang ditanamkan sedari hal yang paling kecil untuk bisa merubah suatu hal yang paling besar nantinya. Kalau kita berbicara terkait dengan konstitusi, kenapa sih Bu harus ada konstitusi dalam sebuah negara? Tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Kalau kita tidak punya konstitusi, kita tidak punya sebuah pegangan untuk menjalankan kehidupan, maka orang akan berbuat semaunya. Tidak ada hukum, tidak ada peraturan. Mau jadi seperti apa kita? Ada peraturan yang masih sering dilanggar? Terkait dengan materi yang dipaparkan oleh teman-teman hari ini, tantangan terkait dengan konstitusi. Saya mau nanti di makalah silahkan direvisi ditambahkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tantangan. Apa sebenarnya tantangan terbesar dalam menjalani kehidupan di Indonesia ini khususnya? Kita negara hukum. Tantangannya seperti apa? Silahkan dimasukkan kedua teori ini. Yang pertama dari Lawrence Friedman dan juga dari Surjono Sukamto. Di situ ada legal system, sebuah peraturan, konstitusi. Konstitusi itu yang baik yang seperti apa sih Bu? Konstitusi yang kita bisa jadikan sebagai sebuah pegangan itu yang seperti apa? Lawrence Friedman dalam teorinya dia menyebutkan bahwa sebuah peraturan yang baik itu ketika ada 3 landasan. Yang pertama legal, substance, dan culture. Itu dari barat. Tapi di Indonesia kita punya Surjono Sukamto yang mana dia telah memaparkan lebih detail apa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia. Di mana dalam sebuah sistem hukum itu tidak hanya legal, culture, dan substance, tapi ada 5.
Yang pertama, selain dia menyebutkan 3 itu, dia menambahkan ada masyarakat dan juga komponen-komponen di dalamnya. Ada perundang-undangan, ada aparat penegak hukumnya, ada masyarakat, ada kebudayaan, dan juga ada sarana dan fasilitas. Itu dari Surjono Sukamto. Jadi sebuah peraturan yang baik harus mencakup kelima hal tersebut, agar nantinya peraturan tersebut dapat berjalan di dalam masyarakat. Nah, terus kalau dikaitkan, kalau seandainya kita sebagai mahasiswa, harus seperti apa kita bela negaranya? Saya katakan bahwa hak dan kewajiban itu adalah satu mata koin. Jadi kan ada dua tuh, ada dua sisi. Nah, itu keduanya itu tidak bisa terlepaskan satu sama lain. Konstitusi itu merupakan segala peraturan yang mengatur kehidupan kita. Ada hak dan kewajiban di dalamnya. Hak kita adalah untuk menjalankan apa yang ada, hak kita adalah mendapatkan apa yang telah tertulis di dalam konstitusi tersebut. Seperti halnya keamanan, kenyamanan teman-teman, kebebasan kalian berpendapat, HAM, dan lain sebagainya. Kewajiban kalian sebagai seorang warga negara apa? Kewajibannya adalah menjalankan konstitusi itu sebagaimana tertulis dan tertuang apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terus kalau dikaitkan, apa sih bedanya ideologi dan konstitusi? Mereka itu saling berkesinambungan. Tadi dijelaskan oleh teman-teman. Sudah bagus ya cara menjawabnya, tapi kelihatan banget masih baca, masih harus nyari gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses dari sebuah pembelajaran. Kalau terkait dengan perbedaan konstitusi dan ideologi, ideologi itu merupakan salah satu sumber dari pemikiran-pemikiran yang mencetuskan akhirnya lahirlah sebuah konstitusi. Pancasila merupakan falsafah sebuah negara kita. Nah, jadi sebenarnya dari kelima Pancasila tersebut itu, konstitusi itu harus mencerminkan Pancasila. Segala sesuatu yang tertuang dalam konstitusi itu sudah harus jelas dan tidak boleh melenceng dari namanya Pancasila. Jadi kalau seandainya teman-teman sebagai mahasiswa harus seperti apa? Mencerminkan seorang mahasiswa yang baik itu sudah mengamalkan Pancasila. Menghargai temannya, menghormati teman yang sedang berdiskusi dengan kalian off cam, on cam, dengan teman-teman ikut berdiskusi di dalamnya, melakukan tanya jawab. Itu merupakan salah satu hal yang tertuang dalam Pancasila. Ada yang tahu dalam Pancasila sila keberapa? Sila keberapa? Silahkan angkat tangan yang tahu. Lumayan kan dapat nilai kuis. Menghargai teman dalam sebuah diskusi, itu termasuk di dalam Pancasila sila keberapa? Silakan, Muhammad siapa ini? 007. Muhammad Afrizal. Afrizal. Oke. Sila keberapa, Mas? Menurut saya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Atau jangan-jangan yang nggak bisa jawab ini, yang nggak mau referensi, nggak hafal Pancasila. Jangan sampai nanti saya tunjuk nggak hafal Pancasila ya. Karena ketika teman-teman sudah keluar dalam dunia pendidikan, katakan sudah jadi apoteker, sudah bekerja di mana, itu kan tetap harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu adalah tantangan dan kewajiban hak dalam sebuah konstitusi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, lumayan hari ini sudah ada 15 nama yang dapat nilai kuis. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktu 2 minggu ke depan untuk bisa mengumpulkan nilai kuis. Karena sebelum UTS, teman-teman harus sudah punya nilai kuis. Oke, kita ketemu minggu depan. Semoga minggu depan nggak ada praktikum dan harus ganti jam lagi ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.